Jemaat kekasih Kristus, Shalom. Saya berharap kiranya Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan semoga semua kita tetap sehat dan kuat menjalani hari-hari hidup ini. Dalam keadaan hidup apapun, marilah kita bersyukur dan bersuka cita. Dan untuk mendasari hari-hari hidup yang kita jalani ini, baiklah kita tenang dan mendengarkan sabda Tuhan dari 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Jemaat kekasih Kristus, bertolak dari kebenaran firman saat ini tentang doa syukur Daud, maka pertanyaan yang penting untuk kita renungkan yaitu, sudahkah kita berdoa? Berapa kalikah kita berdoa? Atau apakah doa syafaat yang dicanangkan oleh GPM pada setiap jam 8 malam telah kita lakukan dengan baik? Atau jangan-jangan di saat jam-jam berdoa itu ada sebagian orang dengan setia dan tekun berdoa, tetapi sebagian orang terus bekerja? Jangan-jangan pada saat dentangan lonceng berbunyi untuk berdoa, sebagian orang berdoa dengan sungguh-sungguh, sedangkan sebagian orang asik nonton TV, main HP, putar lagu, tidur, dan seterusnya. Perenungan kita tentang kesadaran dan panggilan untuk berdoa menjadi sebuah perenungan yang sangat mendalam bagi setiap orang percaya. Karena sama seperti Daud dalam doanya, dia mengenal siapa itu Tuhan. Dia mengenal siapa dirinya, serta dia mengenal siapa Israel sebagai suatu keluarga bangsa. Maka setiap kali kita berdoa, kita pun akan mengenal siapa itu Tuhan kita. Kita pun akan mengenal siapa diri kita, dan kita akan mengenal siapa keluarga kita sesungguhnya, dan bahkan kita akan mengenal siapakah umat manusia yang lainnya. Panggilan Daud untuk berdoa kepada Allah menyadarkan kita bahwa baik Daud maupun Israel hanyalah orang-orang yang lemah, orang-orang kecil yang tidak berguna, orang-orang yang terbatas, rapuh, rendah, tidak sempurna, dan orang-orang yang penuh dengan dosa di hadapan Allah. Dalam nats ini penulis Samuel melukiskan hal itu dengan sangat baik. Dalam ayat 18 misalnya kita hanya menemukan satu kali Daud disebut sebagai raja. Sedangkan dalam ayat 19
ayat 20, ayat 21, ayat 25, ayat 26, ayat 27, 28, dan ayat 29, terdapat 10 kali Daud mengatakan bahwa dia adalah hamba-Mu, yaitu hamba Tuhan Allah. Dalam ayat 23 sampai 24, Daud pun berani bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan dahsyat bagi Israel sebagai sebuah keluarga bangsa, hanya untuk memberi pesan bahwa Allah itu lebih besar dari Israel. Hal lain yang juga kita temukan tentang kesadaran Daud sebagai hamba Tuhan Allah yang kecil, hamba yang rendah, hamba yang terbatas, dan hamba yang lemah, tergambar dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 18. Kita melihat dalam pasal 7 ayat 2 digambarkan bahwa Daud berdiam di rumah atau istana kerajaannya, sedangkan tabut Allah diam di bawah tenda atau kemah suci. Dan pada pasal 7 ayat 18 dikisahkan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, yaitu ke dalam tenda atau kemah suci, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan status Daud dari raja menjadi hamba, kesaksian Daud tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar bagi Israel sebagai sebuah keluarga bangsa, dan gerakan Daud keluar dari istananya menuju kemah suci Allah untuk menghadap Allah adalah sebuah lukisan yang sangat indah tentang seorang hamba yang tidak sombong dengan status dan kuasanya sebagai raja. Gambaran seorang hamba yang tidak mengandalkan kekuatan dan keperkasaan diri. Kebenaran firman ini memperlihatkan tentang Daud sebagai seorang hamba yang merendah untuk duduk di hadapan Tuhan Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Ini sebuah lukisan iman yang mengagumkan bahwa kekuasaan, kekuatan, keperkasaan, kejayaan, kekayaan, dan kelebihan lain yang dimiliki oleh Daud atau yang dimiliki oleh Israel dan kita sekalipun belum sempurna menjadi jaminan untuk seseorang bisa hidup dengan aman, nyaman, dan tenang, melainkan berdoa di hadapan Allah, duduk di hadapan Allah, berdiam di hadapan Allah, dan hidup di dalam naungan Allah adalah suatu kemegahan iman bagi setiap orang percaya. Kemegahan iman itu mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri dengan semua pekerjaan, semua jabatan dan kuasa. Merendahkan diri dengan uang, rumah, mobil. Merendahkan diri dengan ketampanan atau kecantikan kita. Merendahkan diri dengan kepintaran dan kelebihan atau kekurangan kita. Kemegahan iman itu menyadarkan kita untuk tidak sombong dengan apapun yang ada pada kita. Jemaat kekasih Kristus, cerita tentang doa syukur Daud dalam nats kita ini baiklah menjadi berita sukacita bagi setiap orang percaya, karena kemegahan iman bagi setiap orang percaya adalah berdoa di hadapan Allah. Kemegahan iman setiap orang percaya adalah berdiri di hadapan Allah. Kemegahan iman setiap orang percaya adalah duduk, diam, dan hidup bersama Allah. Setiap orang yang berdoa,
Setiap orang yang duduk dan berdiam di hadapan Allah adalah tanda tentang keterbatasan dan ketergantungan manusia yang lemah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Dan pada titik hubungan itulah setiap orang percaya menikmati kemegahan iman yang hanya disediakan oleh Allah. Cerita tentang doa syukur Daud memperlihatkan tentang ada begitu banyak pengalaman hidup yang Daud dan Israel alami bersama Tuhan Allah. Daud dan Israel mengalami bagaimana Allah berperan menjadikan Daud sebagai raja atas Israel. Bagaimana Allah menghalau musuh-musuh Israel dan menjaminkan keamanan bagi mereka. Bagaimana Allah memimpin Israel dalam pengembaraan mereka dan bagaimana Allah terlibat menjadikan Daud dan Israel sebagai suatu bangsa yang besar. Kita belajar tentang sebuah kemegahan iman Daud, menyikapi semua pengalamannya, yaitu bagaimana Daud membawa seluruh pengalaman hidupnya itu di hadapan Allah. Bagaimana Daud memasukkan semua yang bersifat material, yaitu kuasanya, jabatannya, kemegahannya, kejayaannya, dan keluarga bangsanya ke dalam ruang kemahakuasaan Allah. Bagaimana Daud bergerak dari titik kemanusiaannya menuju pada titik Tuhan Allah, Sang Maha Penolong. Bagaimana Daud tunduk sebagai sosok yang rendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Dan bagaimana Daud membawa segala kelemahan dan kerapuhan dirinya kepada Tuhan Allah yang penuh kekuatan dan keperkasaan. Doa syukur Daud itu juga membuat kita mengerti bahwa jika kita punya pengalaman dalam pekerjaan, jika kita punya pengalaman dalam karir dan jabatan, pengalaman dengan pendidikan dan masa depan anak-anak kita, pengalaman sebagai orang-orang muda, pengalaman mencari-cari pekerjaan, pengalaman dalam berumah tangga, pengalaman hidup sebagai janda atau duda, pengalaman dengan masalah dan beban-beban hidup, pengalaman dengan kondisi kesehatan kita, bahkan pengalaman menghadapi dan menanggulangi wabah virus corona saat ini, serta pengalaman-pengalaman lainnya, maka sikap Daud menginspirasi kita dalam kemegahan iman untuk juga membawa semua pengalaman itu masuk di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Sebab Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha Besar itulah yang akan memberi pertolongan, perlindungan, dan kasih karunia-Nya. Jemaat kekasih Kristus, yang menarik untuk kita renungkan juga dari kemegahan iman Daud dalam doa syukurnya pada ayat 25 sampai 29, yaitu bahwa jika kita mendoakan setiap pengalaman hidup yang kita alami, maka yang menjadi fokus perhatian kita dalam hal berdoa bukanlah apa ambisi dan keinginan kita semata-mata, bukanlah doa dalam angan-angan atau hayalan, dan bukan pula doa yang didasarkan pada gagasan, pada pemikiran, pada konsep atau menggunakan kata-kata yang bagus. Melainkan kita diingatkan untuk mendasarkan doa kita pada apa kata firman Allah terhadap hidup kita. Kita harus mendasarkan doa kita pada apa janji Allah bagi hidup yang kita jalani. Kita meletakkan doa berdasar dan kemurnian hati kita yang penuh dengan puji-pujian
dan rasa syukur kepada Allah. Kita diingatkan supaya setiap kali kita mendoakan hari-hari hidup dan masa depan kita, maka dalam kemegahan itu kita mengkonfirmasi atau mempertanyakan lagi apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita. Sehingga hidup yang kita doakan itu tidak kita letakkan pada hal-hal di luar firman Allah dan janjinya. Dalam kemegahan iman itu kita tahu untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala perbuatan besarnya bagi kita, sekalipun mungkin yang kita alami di dalam kelebihan dan kekurangan yang masih kita rasakan. Daud mengajarkan kita, saudaraku, bahwa dalam kemegahan iman, doa harus membuat kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Yaitu menjadi orang-orang yang hanya mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Menjadi orang-orang yang menitik beratkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Spirit ini semakin mengarahkan kita bahwa yang penting dalam berdoa adalah bagaimana kita mengutamakan Allah di atas segala kepentingan kita. Kemegahan iman orang-orang kudus yang berdoa itu mengajak kita supaya seluruh pekerjaan, seluruh harta, seluruh kekayaan, seluruh jabatan, kuasa, kejayaan apapun yang kita miliki harus diarahkan untuk Allah. Yaitu bagaimana kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja untuk kebaikan kita dan sesama tanpa harus berlaku curang dan mengorbankan orang lain. Kemegahan iman orang-orang kudus yang berdoa itu menyadarkan kita bahwa sikap hidup kita di tengah wabah virus corona saat ini adalah sikap yang terarahkan pada Allah. Yaitu sikap hidup yang menjaga kesehatan dengan baik. Sikap hidup yang menghindari penularan. Sikap hidup yang sungguh-sungguh disiplin dan tertib menjalankan protokol kesehatan sebagai cara kita menerjemahkan karya keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Kemegahan iman orang-orang kudus yang berdoa itu sejatinya menggugah hati kita untuk berbelas kasih. Dan bahkan dapat memanggil kita untuk membangun semacam gerakan sorong bahu sebagai sebuah gerakan iman untuk saling melayani, saling baku tolong satu dengan yang lainnya dalam mengatasi banyak dampak yang kita rasakan akibat wabah virus corona saat ini. Jemaat kekasih Kristus, pola berdoa Daud tersebut meyakinkan kita bahwa jika kita sudah mendasari doa-doa kita pada firman Allah, pada janji-janji Allah, dan pada hati yang penuh puji-pujian dan rasa syukur, maka di dalam kemegahan iman itu kita kemudian memiliki keberanian seperti Daud dalam ayat 27, yaitu suatu keberanian untuk bermohon supaya Allah memenuhi janji-janjinya, menyertai dan memberkati kita. Jika kita berani memohon supaya Allah memenuhi janji-janjinya, maka kita mestinya percaya bahwa Allah akan menolong dan melakukan perkara-perkara besar bagi keluarga kita. Allah akan menyatakan segala anugerah dan kasih karunia-Nya bagi gereja, masyarakat dan bangsa kita dalam menanggulangi wabah virus corona ini. Allah akan setia menyertai kita sekalipun kita punya banyak masalah.
punya banyak keluhan, punya banyak kekurangan. Allah akan berkenan dengan persekutuan-persekutuan ibadah kita, sekalipun itu kita lakukan baik secara mandiri di rumah masing-masing maupun melalui media sosial. Kita bersyukur jika kita masih setia dan tekun dalam doa dan mengarahkan seluruh hidup hanya kepada Allah. Maka bersukacitalah kita karena kita kedapatan sebagai orang-orang kudus yang autentik. Karena kita tetap memiliki spirit berelasi dengan Allah. Kita adalah orang-orang kudus yang asli. Karena hidup kita dibangun di atas dasar iman. Kita adalah orang-orang kudus yang dapat dipercaya. Karena Allah menyambut kehadiran kita di hadapannya. Kita adalah orang-orang kudus yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pencobaan dunia. Karena Allah menguatkan kita di tengah badai sekalipun. Kita adalah orang-orang kudus milik Allah dan setia berjalan di jalan-jalan yang terang. Karena kita tidak pernah meninggalkan Allah dan jatuh ke dalam kegelapan-kegelapan hidup yang menghancurkan. Jemaat kekasih Kristus, yakinlah bahwa kemegahan iman yang kita miliki sebagai orang-orang kudus itu semakin memastikan kepada kita hari ini bahwa seluruh hidup keluarga dan rumah tangga kita ada di dalam naungan dan pertolongan kasih Tuhan. Yakinlah kita bahwa jemaat dan gereja kita ini ada dalam pimpinan Tuhan Sang Maha Tinggi itu. Yakinlah kita bahwa sekalipun manusia punya keterbatasan menanggulangi wabah virus corona ini, Allah sanggup membuat kita luput dari badai ini dengan perbuatan-perbuatan besarnya. Pergilah dan masukilah hidup keluarga kita. Masukilah hidup berjemaat dan bergereja kita. Masukilah hidup bermasyarakat dan berbangsa kita dengan tetaplah setia dan tekun berdoa. Dengan tetaplah setia dan tekun berdiam, duduk dan hidup di dalam kasih Allah. Karena itulah kemegahan iman yang akan memungkinkan Allah dengan kasih-Nya mengasihi kita. Selamat berdoa, saudaraku. Selamat menjadi orang-orang yang memiliki kemegahan iman. Dan selamat menikmati sukacita di hari Minggu ini. Tetaplah sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.